Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 113. Gak apa-apa kok, Clar. Oh iya, sepertinya waktu udah malam banget. Aku permisi pulang duluan, gak apa-apa kan? Tanya Rian berhati-hati. Santai aja kok, Rian. Kamu hati-hati di jalan ya, sahut Kevin dengan nada yang masih datar. Setelah Rian pamit untuk pulang, wajah Clarlista masih tak nyaman. Ia tak melihat tanda-tanda sang kakak akan meminta maaf. Bahkan sampai Rian beranjak pergi. Clarlista yang masih tak enak hati, akhirnya bergegas mengejar Rian yang sudah ke arah parkiran. Dalam hatinya mengukir kata-kata maaf atas perlakuan sang kakak pada lelaki itu. Rian, tunggu sebentar, seru Clarlista menghalang langkah Rian. Aku minta maaf banget ya sama kamu, atas perlakuan kakak aku yang tadi. Aku sadar banget, itu tuh, hal yang sangat sensitif. Dan mungkin aja udah menyinggung perasaan kamu. Maafin kakak aku ya, nanti setelah ini aku akan jelasin ke kakak aku, siapa kamu sebenarnya. Gak apa-apa kok, Clar. Aku santai aja. Aku harap kamu bisa jelasin ke kakak kamu semuanya, yang sebenarnya, dan semoga dia juga gak tersinggung dengan penjelasan kamu ya. Ada rasa yang tak biasa. Seperti batu yang ditetesi air terus-menerus. Tidak menyakiti, tapi perlahan malah menghancurkan. Clarlista merasa kecewa. Pernyataan Rian secara tak langsung berkata bahwa Clarlista bukanlah tipe wanitanya. Aku pamit pulang duluan ya. Soalnya aku harus menyelesaikan materi untuk meeting besok. Kamu jaga kesehatan ya, ucap Rian sambil masuk ke dalam mobilnya. Clarlista terpaku pada senyum harapan. Nyatanya realita memang tak akan pernah seindah dugaan. Apa yang selama ini ia pikirkan tentang perhatian Rian, ternyata malah hanya sebagai sekedar sahabat. Menyakitkan. Setelah menyelesaikan waktu makan malamnya, Fauzan dan Senja pun bergegas pulang. Namun saat ingin menaruh makanan yang take away di kursi belakang, Senja malah dikejutkan oleh sesuatu. "Ih, apaan itu?" tanya Senja sambil mendekati bungkusan di kursi belakang.
Pizza 1 meter yang kamu minta tadi. Kamu belum lupa kan? Sahut Fauzan dengan nada datarnya. Kedataran jawaban sang suami malah semakin membuat Senja gemas. Ia melompat-lompat kecil kegirangan. Akhirnya permintaannya yang menyusahkan itu terpenuhi. Meski harus berdebat dulu. Ih, kamu baik banget sih. Makin sayang aku sama kamu deh. Kamu sering-sering kayak gini ya. Jangan bosan-bosan kalau aku minta sesuatu ya, seru Senja sambil terus tersenyum lebar. Mana pernah sih aku bosan untuk itu. Kamu aja yang gak pernah mau buat minta sesuatu atau hal-hal lain ke aku. Gak pernah kan selama ini? Tanya Fauzan kembali mengejek. Mana ada? Lah tadi buktinya. Pas aku minta pizza 1 meter, kamu malah ngegas. Pakai beralasan kalau nyari makanan kayak gitu itu di mana. Susah lah, inilah, itulah. Seakan-akan aku nyusahin. Padahal kan aku mintanya juga gak pernah sering-sering, seru Senja tak mau kalah berargumentasi. Fauzan terbelanga mendengar segala respon dari sang istri. Perlahan-lahan ia mulai mengerti akan sifat wanita yang memiliki 1000 kata dalam argumentasi. Nampaknya laki-laki pun akan kalah. Meski ia benar. Iya kan benar? Diam kan kamu? Udah deh males aku minta yang lain-lain lagi sama kamu. Omonganmu gak ada yang bisa dipercaya. Mendingan aku minta ke Papa Haris, tambah Senja dengan santainya. Oh tidak. Meminta sesuatu hal pada seorang Haris Arsyadinata adalah hal yang mudah terkabul. Apalagi yang minta itu menantu kesayangan. Tapi apa efeknya? Pasti setelah itu Fauzan akan dapat banyak pertanyaan. Loh kok jadi ke papa? Tanya Fauzan terkejut. Biar Papa Haris tahu, kalau selama ini keinginan dari menantu kesayangannya itu, gak pernah sekalipun dipenuhi sama suaminya. Iya kan? Ejek Senja semakin menjadi-jadi. Jangan dong sayang, kamu kan istri aku, tanggung jawab aku. Apapun yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan, itu jadi tanggung jawab aku. Itu jadi kewajiban aku buat penuhin semuanya. Gak usahlah papa jadi ikut-ikutan, ujar Fauzan mulai melembut. Ah kamu bikin gemes aja sih, seru Fauzan sambil menggigit tangan sang istri. Saat Senja meringis kesakitan, Fauzan malah semakin menjadi. Ia mengedipkan sebelah matanya sebagai tanda menggoda. Nampaknya ia belum mengerti bagaimana cara meluluhkan wanita yang sedang dalam puncak emosinya. Sungguh payah. Laki-laki gak bisa banget ngertiin perasaan wanitanya. Orang lagi kesel, malah digoda-goda. Dia pikir cara menyogok aku dengan sebuah makanan yang aku pengen itu akan mengubah segalanya. Apa aku bakal luluh? Hah, ya iyalah. Kan aku juga pengen. Gumam Senja yang tadi menggebu-gebu malah jadi luluh kembali.
Dasar wanita. Malam kian larut, gulita yang hadir pun tak begitu menakutkan. Sebab banyak pelita yang menghiasi dengan ornamennya sendiri. Indah, meski dalam hati pun tetap sama. Tetap sepi dan hening. Rumah mewah yang menjadi dambaan setiap insan, nampaknya tak melulu benar. Bahkan Agnes yang baru saja tinggal di sana, tak merasakan begitu gembira. Biasa saja, hanya posisinya saja yang beda. Tentang hati, tetap sama, hening. Agnes duduk di pinggiran kolam renang. Matanya menatapi air kolam yang jernih. Air yang tenang. Seolah tak ada kecemasan. Tak ada kekhawatiran untuk hal-hal setelah ini. Berbeda dengan dirinya. Lagi mikirin apa? Tanya Haris yang tiba-tiba datang menghampiri putri kecilnya. Apa yang bikin kamu gak bisa tidur seperti ini, sayang? Papa, sapa Agnes terkejut. Kok papa belum tidur? Ini udah malam banget loh, Pa. Udara malam gak baik buat kesehatan papa, tambah Agnes mengkhawatirkan sang ayah. Udara malam gak baik buat papa ya? Apa udara malam seperti ini jauh lebih baik untuk anak gadis sepertimu? Tanya Haris yang direspon gelengan kepala oleh sang putri. Kamu belum jawab pertanyaan papa, sayang. Agnes kikuk dalam mencari jawaban untuk pertanyaan sang papa. Apa yang ia pikirkan? Laki-laki, tentu saja, sosok Rian yang telah menyelamatkan nyawanya. Seolah tak mau berpindah dan menghilang dari pikirannya. Laki-laki, tanya Haris menebak-nebak. Apa kamu menyukainya? Aku merasa berbeda saat bertemu dengannya, Pa. Sepertinya aku mulai ada rasa yang tak biasa aku rasakan. Aku menyukainya, Pa. Dia berbeda dari laki-laki lain yang pernah aku kenal. Aku suka perangai. Pagi yang terlihat redup menghiasi atap sebuah resort mewah. Resort yang telah beberapa hari ini ditinggali oleh Fauzan dan istri tercintanya. Resort yang mungkin jadi saksi bisu bahwa mereka sudah benar-benar saling mencintai satu sama lain. Seperti pagi ini, senja masih terlihat memeluk selimutnya erat. Kepolosannya membuat Fauzan tak bosan-bosan menatap keindahan itu. Bahkan ia selalu bertekad untuk bangun lebih awal. Hanya untuk memandangi wajah teduh tercintanya. Kebiasaan. Bisa gak sih gak usah natapin aku sedalam itu? Mata tajam kamu itu seolah-olah seperti seekor elang yang mau menangkap mangsanya, gumam senja sambil masih memejamkan matanya. Emang bener kok, aku adalah seekor elang yang mau memangsa kamu. Karena kamu adalah santapan terlezat di muka bumi ini, sahut Fauzan tambah mendekat.
Ah, aku masih lemes ah. Emangnya kurang puas apa? Udah bikin aku kalah. Ucap Senja yang langsung bangun dari rebahnya. Aku lapar. Pesen makanan aja ya. Aku males ke dapur. Rengek Senja dengan manja. Fauzan menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Tapi sepersekian detik berlalu, nyatanya Fauzan masih berkutak dengan mata dan otaknya. Tidak sinkron. Sihir mata dari belahan jiwanya terlalu kuat. Fauzan, astaga, ah kamu mah, yaudah aku aja yang pesen. Dengan nada yang amat kesal, Senja bergegas mengambil telepon yang ada di resort itu. Ia bergegas untuk menekan dial pihak resort untuk memesan makanan untuknya. Terlebih waktu sarapan pagi yang sudah hampir usai. Harusnya memang pihak resort sudah peka terhadap itu. Dan Senja, nampaknya ia tak cukup lagi menunda rasa laparnya. Belum sempat mengambil gagang telepon, tangan Senja sudah lebih dulu ditahan Fauzan. Seketika laki-laki itu sadar dari lamunannya. Ia juga sedikit sadar jika sudah mendengar ocehan emosi sang istri. Aku aja yang pesen makanan buat kamu. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.